Shalom saudara ya. Pada hari ini kita kembali beribadah ya. Kita lanjut tentang pelajaran kita tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu sangat penting sekali saudara ya. Kita masukkan video ya. Dan kitab Wahyu sangat penting sekali karena kitab Wahyu itu menceritakan semua kejadian yang akan terjadi, yang pasti terjadi pada akhir zaman ini. Banyak umat Tuhan tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kita tahunya hanya awal kejadian, ya kan, hidup di dalam Tuhan, berkat, mujizat, ya, dan pertolongan Tuhan. Itu baik, itu bagus. Tapi kita tidak tahu akhir zaman, akhir bumi ini, akhir gimana nasibnya, apa yang kita dapatkan kelak di surga, atau kita kalau gagal ke surga, kita akan menderita di neraka. Itu tidak semua orang Kristen tahu. Padahal sangat bahaya. Kalau kita belajar kitab Wahyu, 3 kali Tuhan Yesus ngomong kitab Wahyu, diberkatilah, berbahagialah orang yang memberitakan kitab ini, ya, dan berbahagialah orang yang mendengarkan kitab ini, kitab Wahyu. 3 kali kita berbahagia. Nah, karena itu kita belajar lagi kembali ya, hari ini kita belajar tentang tribulasi. Ya, 7 tribulasi. Nah, 7 tahun tribulasi. Di akhir zaman ini, ya kita menghadapi 3 macam masa murka Allah. Ya. Yang pertama 7 meterai. Jangan kita belajar ini. Apa 7 meterai? Kita belajar ya pada hari ini. Ya. Jadi kita belajarnya di ibadah raya. Kita bisa percaya saudara di rumah nggak baca Alkitab. Apalagi kitab Wahyu. Saudara nggak ngerti. Saudara juga malas. Karena apa sih kitab Wahyu? Padahal yang paling sangat penting. Karena di akhir Bible kita, di akhir atap kita, apa yang terjadi? Ya kan? Ini ada 7 meterai. Meterai bukan meterai perang itu ya, meterainya meterai. Saya katakan meterai yang berisi hukuman Tuhan. Bagaimana Tuhan menghukum dunia ini. Ya. Dan juga ada 7 sangkakala. Ini lebih ngeri lagi. Bencana alam, meteor, matahari, tambah panas. Matahari yang dekat dengan dunia ini tidak meleleh. Semua terjadi di sini. Dan ini cawan muka Allah yang paling ngeri lagi. Jadi kalau kita tidak terangkat ke surga, kita tidak mengalami rapture, kita hidupnya santai ibadah, nggak sungguh-sungguh, kerjanya kenceng, tapi nggak kenal Tuhan, nggak ibadah Tuhan, kita akan tertinggal di dunia mengalami 7 tahun tribulasi. Banyak malapetaka, aniaya, siksaan, penderitaan yang harus kita hadapi. Maka supaya kita tidak masuk ke dalam masa tribulasi, maka kita belajar kitab Wahyu. Apa kata Tuhan? Bagaimana atau apa yang kita lakukan supaya kita tidak masuk ke masa tribulasi ini? Ya, klik ya. Di sini kita belajar kemarin ini isi kitab Wahyu dari Yohanes ke Patmos, ya, pesan Tuhan sampai nanti langit baru, bumi baru, surga dan neraka. Dan ini nasib iblis akan dikalahkan. Nah, bagaimana anak Tuhan? Ada neraka, ada surga, di mana? Ya, kita belajar pesan Yesus pada Yohanes, ini pada jemaat kita semua. 7 gereja, ini 7 karakter. Ya, ada yang ibadah males-malesan, yang sudah mula-mula, ada yang kompromi dengan dunia, yang toleransi dengan dunia. Nah, kita ke gereja, yes, tapi kita melakukan kejahatan, korupsi, melakukan dosa-dosa, itu kompromi. Ada yang gereja mati, kan? Gereja tapi tidak ada rohnya. Gereja nggak punya Roh Kudus. Ke gereja tapi kita hanya supaya kita dilihat orang kita orang Kristen. Kita ke gereja supaya kita dilihat, oh sudah ke gereja. Jadi kita dilihat tetangga teman kita, oh kamu orang Kristen. Tapi sebenarnya kita mati. Karena nggak ada firman, nggak ada roh, nggak ada perbuatan firman. Itu gereja yang hidup tapi mati. Ya. Terus gereja Philadelphia, gereja yang setia. Gereja setianya diangkat ke surga. Dan diangkat Tuhan tidak mengalami tribulasi. Jadi ada semua di sini berbiasa ada lagi Laodikia, gereja jemaat yang kaya, jemaat yang hebat, punya uang banyak, punya perusahaan, punya toko, punya usaha, tapi mereka mengandalkan kekuatannya. Kalau dia ada masalah, dia nggak cari Tuhan, pakai uangnya, pakai banknya, pakai relasinya, dia kaya sekali, tapi dia tidak menggantungkan kekuatannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan itu gereja Laodikia. Ya, jadi suam-suam buku.
Di sini Tuhan memuji jemaat yang baik, ya, mengecam jemaat yang kurang baik, yang tidak baik, dan memberi jalan keluar apa yang dilakukan. Karena sebentar lagi ada masa tribulasi 7 tahun. Dan kita belajar ada materai, sangkakala, ada cawan di sana, kita dikalahkan. Dan hari ini kita mulai belajar 7 sangkakala bagi orang yang tidak berangkat ke surga. Menurut tribulasi, ya, kita mengalami hal yang berat. Sebelumnya saya akan kutip kata Yesus di Matius, ya, yang berhubungan dengan penderitaan. Ya. Matius 24 ayat 3-8. Ini Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian, ya kan? Sendirian, bukan dengan Yesus saja, dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, ya? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Kapan dia berakhir? Kita nggak tahu, ya kan? Kiamat. Maka Tuhan beri tanda-tandanya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar perang, sedang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Perang harus terjadi. Kalau perang juga berat. Kalau perang kita makan apa kan? Sebab bangsa akan bangkit dengan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Kelaparan, saudara. Dan gempa bumi dari berbagai tempat. Gempa buminya tidak di Indonesia saja, di berbagai tempat, di banyak negara. Kalau gempa bumi pasti imbasnya kelaparan, saudara, ya. Tidak perang kan? Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan. Semua yang berat ini, penyesatan, gempa bumi, perang, kelaparan, itu baru penderitaan. All these are the beginning of sorrows. Artinya itu baru permulaan, belum apa-apa. Bagaimana nanti kalau setelah permulaan lebih berat lagi, saudara? Ya? Jadi kita benar-benar belajar. Ini namanya permulaan atau 3,5 tahun pertama dari 7 tahun tribulasi. Ini yang kedua. Ya, Matius 1:1-2. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan apa yang terjadi di sini? Dunia ini disembelih, dibakarlah, diapainlah, dilempar dari pukul lantai 5 lah. Itu belum apa-apa. Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Dan akan lebih lagi siksaan yang dahsyat sekali. Kita akan disiksa habis-habisan, saudara. Ya. Sekarang yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya faktor tidak tersingkat, maka dari yang sekarang itu tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, maka juga akan dipersingkat. Kita akan disiksa, dibakar hidup-hidup, disembelih. Ini orang Kristen disembelih, saudara. Kita bagaimana kalau menghadapi peso? Kamu menyangkal Tuhan enggak? Kalau menyangkal, kamu selamat. Kalau enggak menyangkal, disembelih. Ya kan? Itu siksaan sekali. Ini akan terjadi dan sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi lagi. Nah, kita belajar tentang 7 seal, 7 meterai. Ya, apa itu 7 meterai? Nah, ya, meterai adalah penghukuman Tuhan. Ya. Meterai 1. Ya. Wahyu 6 ayat 1-2. Ya. Kita belajar pasal 6. Ya. Ketika Yesus duduk di bukannya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggangnya memegang sebelah kanan dan kepadanya dikatakan sebelah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya. Is when conquering and to conquer. Dia sudah melakukan kemenangan dan terus akan menang terus. Nah, di sini katakan, saudara, bahwa pertama 4 makhluk. Apa 4 makhluk? Inilah 4 makhluk, saudara. Ya, singa, terus ada lagi lembu, ya, manusia,
Raja Wali ini ada arahnya. Ya. Jadi pertama kali adalah makhluk yang pertama adalah apa saudara? Singa, adanya di East. Jadi ini material pertama malapetaka ini bermula di East, timur, ya kan? Di timur, ya kan? Nanti yang kedua adalah lembu di barat. Apa yang di barat? Peperangan kan? Perang di barat semua sekarang. Nanti akan menjalar, ya kan? Terus manusia kelaparan ada di mana? South Afrika itu banyak kelaparan. Nanti akan merambah ke seluruh dunia. Dan nanti yang terakhir adalah Raja Wali utara. Jadi segala sesuatu itu akan berjalan ke saudara. Kita lihat ya. Wahyu 4:7, adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan yang kedua seperti anak lembu, dan yang ketiga menyengat muka seperti muka manusia, lalu yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Ya, ini kita harus belajar dulu. Ya, kita nggak mungkin belajar cuma sendiri. Saudara pasti nggak ngerti. Saya belajar ini sudah berapa hari lama. Ya, jadi saudara kita lihat mengapa ada di East singa. Berarti Pak aman dong Pak. Kalau di East berarti yang West, yang North, yang South aman dong Pak. Tidak. Itu kan makanya dia akan terus berputar. Maka kan simbolnya kuda. Kuda itu lari cepat, dia berputar itu masalah. Mak, sumbernya pertama di East dulu. Kita lihat ya, Yeremia 25:1-3. Seru perang sampai ke ujung bumi. Perang di mana? West. Kita merah. Dia di ujung bumi. Nanti dia akan sampai ke ujung bumi. Dari West, dari Eropa, yang menjalar ke Asia, nanti ke Amerika, nanti ke Indonesia, kita perang semua ya. Sebab Tuhan menurut pengaduan pada bangsa-bangsa. Dia akan berperkara dengan segala makhluk, semua makhluk hidup, jadi manusia. Orang fasik akan diserahkannya pada pedang ya, pedang itu perang ya, pedang itu pembunuhan. Inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa ya. Jelas ya. Jadi maka ada kabar kuda itu pergi cepat. Jadi mungkin dari East dia akan lari ke West, ke South, ke North ya. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung bumi. Jelas. Menjalar ya, kuda dia cepat lari untuk menebarkan yang pertama adalah tadi Satan ya. Itu dari West, dari Vatikan, dari Eropa sampai nanti ke ujung bumi. Itu menyebar, menjalar. Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Jadi rata. Jadi memang berbulannya di East, tapi nanti ke West, ke South, ke North, semua. Ya. Mereka tidak akan dilatapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikumpulkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Nanti orang mati di mana buahnya. Sudah jalan di bawah amis, semua orang mati semua. Karena apa? Pembantaian, pembunuhan dari orang-orang dari Tuhan juga. Itu kan ada di seluruh dunia. Dan ini mulai di East. Dan kita belajar lagi. Aku sebenarnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menunggangi memegang sebelah mana. Daripada yang sebelah mahkota yang maju bagi pemenang kemenangan. Kita belajar. Apa arti putih? Apa arti panah? Apa arti mahkota? Ya. Wahyu 12:8. Ya, apa arti putih? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan bukan yang orang benar ya, yang dari orang kudus. Jadi putih itu lambang kebenaran, lambang kekudusan, berkata baik. Ya kan? Maka akan dikatakan Allah itu adil, setia. Dosamu merah akan diubah seperti apa namanya salju, salju, domba putih bersalju. Jadi putih itu lambang sesudah kita berbuat dosa diampuni jadi putih. Tapi juga putih ini Yesus kecam. Pak ada putih yang palsu. Lihat nih, Matius 23:7. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, ya, ahli agama, dan orang-orang Farisi, orang-orang rohani. Hai kamu orang munafik, dan kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih. Rupanya hebat, orang rohani, pakai jubah panjang-panjang, sembahyang ini di mana-mana. Dia orang putih, orang berbadan baik, dia orang benar, orang kudus. Tapi yang sebelah luarnya memang bersih. Nampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh ulang-ulang dan berbagai jenis kotoran. Ini namanya penyesatan.
Orangnya putih, baju putih, jubah putih, dia sembahyang di pasar-pasar, di tepi jalan, di perempatan jalan, dia pokoknya sok rohani, tapi hatinya hitam kayak kuburan. Ya, jadi ini putih artinya adalah penyesatan, ya penyesatan. Dan ya, yang sebenarnya putih tapi nggak putih, putih luar dalamnya jahat. Banyak nggak? Banyak. Orang bisa banyak yang jahat luar dalamnya baik, rohaninya baik, pelayanan baik, khotbah baik, tapi hatinya aja jahat, jahat. Ya hati-hati. Bahkan banyak hamba Tuhan yang menipu. Banyak. Kita punya teman yang di Manado itu. Dia pengusaha. Itu pendeta 1,8 M. Karena dia dikasih utangan karena apa? Dibanya putih. Karena dia orang hebat, orang pendeta. Ya kan? Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sudah kabur. Nah. Dan aku melihat sebenarnya ada seekor kuda putih dan orang memegang sebuah panah. Ya. Sebuah panah di sini bukan panah, tapi busur. Gak ada anak panahnya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. And I saw them, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow and a crown. Bow itu adalah busur, bukan panah. Gak ada anak panahnya. Tapi di bahasa Indonesia salah, panah, harusnya busur. Maka kita cari bahasa Inggrisnya, panah. Ya kan? Apa itu arti panah? Panah ada sesuatu, apa, bow, busur apa artinya? Adalah tadi perjanjian. Kita lihat. Ya Kejadian 9:13. Busurku kutaruh di awan. Ya. Supaya jadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur. Bow. Digunakan bow 3 kali di Alkitab ini menandakan perjanjian. Aku taruh di sini. Ya kan? Tapi di dalam dunia ini, bow warna rainbow ini diselewengkan, disesatkan menjadi apa? Lambang atau warna LGBT. Ya kan? Ini bow. Ya kan? Jadi dia menawarkan peace. Ya, bow itu nadanya peace, ya, peace, ya. Lalu, I set my bow in the cloud and I shall be for a token and of a covenant between me and the earth. Jelas, ya. Tadi ini adalah diselewengkan. Bow itu ada baju putih juga artinya ada damai, tapi damainya damai palsu. Bahkan diberikan di sini bow, ya kan juga ada baju crown juga. Dan di sini diselewengkan lagi. Perahunya adalah the ark of the LGBT. Di sini ada laki sama laki, perempuan sama perempuan pernikahan di perahu ini. Digambarkan the ark of LGBT. Gila nggak itu? Dunia itu begitu. Dan sekarang ini kemarin di Spanyol, ya, dan bahkan ada di Amerika, India, Australia, parade LGBT. Ya. Ini laki sama laki, ya. Perempuan sama perempuan. Tuhan menciptakan Adam dengan Hawa, ya. Bukan Adam dengan Asyong, bukan. Ya. Oh ya, Hawa, ya. Bukan apa Machen, bukan. Jadi di sini Machen dan Hawa, Adam dengan apa tadi Asyong, nggak boleh. Dan itu LGBT di sini sahabat, ya Google mengerti ya. Laki-laki semua pada ciuman jalan-jalan. Laki sama laki ya. Ini benar-benar ciuman semua. Mau saya kasih gambar yang ini saudara. Aduh, dia porno kan, saya nggak kasih gambarnya. Itu mengerikan di sana yang mereka keluarkan, dia menuntut kesamaan bahwa LGBT pun gay atau lesbian pun harus dikasih hak di negara. Dan itu semua sama. Dari East, ya kan? Nanti dari Eropa, Amerika semua akan menjalar. Dan ini LGBT juga di sekolah-sekolah juga diadakan yang masalah. Ini namanya penyesatan, ya. Dan itu tidak boleh sekarang. Dan orang nggak tahu, dikira itu udah putih, ya. Itu penunggangnya dikira Yesus. Karena kuda putih, ya pakai panah. Orang mengira ini yang muncul dari material pertama adalah Yesus. Bukan, salah. Itu adalah iblis yang menyerupai Yesus. Iblis yang menyentuh Yesus. Kita lihat, ya. Ini bow. Apa arti crown? Ya. Dan artinya sebuah mahkota. Ya. Bagi pemenang, mahkota di sini memakai bahasa apa Stephanos, artinya the crown of triumph. Dan dia didapatkan karena kemenangan zaman Romawi kuno. Dia kalau menang diberi mahkota, pertandingan menang diberi mahkota. Ya.
dia honor, yaitu honor dan publik simbol kehormatan dan kedamaian dan peace juga. Ini peace, damai. Crown ini Stefano itu melambangkan kedamaian, kehormatan, ya kan? Dan simbol penghargaan atas menang dalam pertandingan zaman dulu, ya kan? Tapi yang di Yesus yang turun ke dunia memakai pedang, bukan memakai busur panah, tidak memakai panah, tapi memakai pedang. Dan mahkota Yesus itu sangat banyak yang di mana Wahyu 13. Banyak mahkota artinya diadema. Yang di sini apanya crown adalah Stephanos, menang atas itu. Di sini ada diadema. Ya, royal crown, king of the king. Ya, kuasa, kekuasaan, crown kekuasaan. Maka di Matius ini katakan mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Di sini digunakan adalah Stephanos. Yesus waktu kasih mahkota duri itu bahasanya Stephanos, menang atas dosa manusia. Jadi tanda kemenangan atas dosa manusia sampai dia menang, sampai dia setia di atas kayu salib pakai mahkota Stephanos, kemenangan. Tapi Yesus waktu di Wahyu memakai mahkota raja dan benar raja dan raja beda, ya. Sama-sama Yesus, sama-sama mahkota Yesus beda. Yang di salib pakai crown dia Stephanos, yang di sini adalah diadema. Nah ini juga sedangkan juga, ya kan? Ini mahkota begini dijadikan lambang PBB, lambang perdamaian dunia, persatuan bangsa-bangsa ini gedung PBB. Dia pakai putih, jubahnya putih, dan dia ada crown perdamaian. Ini semua palsu. Bentar lagi dia akan ada perang. Dunia ini penuh kepalsuan. Dia PBB, persatuan bangsa-bangsa. Berapa banyak negara perang? Bukan mengurangi perang, tapi perang bertambah menjalar ke seluruh dunia. Habis nanti Rusia, Taiwan musuh China, Amerika. Ya. Jadi ini dipakai oleh PBB meeting, padahal dia akan mendirikan nanti akhirnya one world government, satu pemerintahan. Jadi ini palsu semua. Jadi kuda putih yang pertama adalah bukan Yesus, tapi adalah Antichrist, nabi palsu. Kita belajar ya, kita harus belajar sabar, karena ini penting sekali saudara. Kalau kita tahu nanti saudara akan berjaga-jaga waktu Tuhan datang ya. Ini ya, bedanya apa nih? Ini yang kuda putih pakai busur, pakai busur. Yang ini adalah Yesus datang dua kali menuju dunia pakai pedang, bajunya merah, namanya firman Tuhan. Ya, kita lihat. Lalu aku melihat surga terbuka, sebenarnya ada seekor kuda putih, sama-sama putih kudanya. Ya. Kita lihat bedanya apa? Ia menungganginya bernama Sang yang setia dan yang benar, Tuhan setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak diadema. Ini mahkota yang namanya diadema. Ya. Royal crown, mahkota raja segala bangsa. Ya. Dan padanya ada tulis nama yang kita bisa pun dari sendiri. Dan dia pakai jubah yang kasih dari darah. Dan darah artinya ditebus. Dia menebus semua anak-anaknya. Dan dia dengan darah itu dia menghabisi orang yang menolak darah Yesus. Yang menolak keselamatan, menolak keras, menolak salib. Itu dia bilang udah bebaskan semua pakai darah, udah berkorban, udah jadi anak domba yang sembelih darah merah. Dan dia menghajar dunia dengan pedang. Ya. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menggunakan kuda putih, memakai halus putih bersih. Semua putih adalah orang kudus, ya, orang kudus. Dari mulutnya keluar pedang, dan memukul segala bangsa. Segala bangsa kita akan dipukul pedang, kita akan dibunuh Yesus karena kita menolak Yesus. Dan dia akan mengembalakan dengan dada besi, dia akan memeras anggur dalam bilangan anggur dan kedatangan murkanya yang maha kuasa. Dan jubahnya dan bahannya tertulis sebagai nama ini Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas raja. Memakai mahkotanya Stefano, tapi dia cuma. Ya, kita lagi baca ini namanya penyesatan. Ya. Matius ayat 35, ketika Yesus itu dapat satu karena ditulisnya padanya untuk bercakap-cakap berdirian dengan dia, dan mereka
Katakanlah ke kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kita punya apa? Jadi penyesatan antikris. Lagi, kata Yesus. Yesus jawab mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Galatia ayat 16, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ya. Yang oleh kasih karunia Yesus telah memanggil kamu, ya, dan menjadi suatu Injil lain. Jadi Injil ada Injil lain. Banyak Injil dipalsukan. Saudara jangan sesat, baca Injil yang benar dan tahu mana itu benar atau tidak. Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, bagaimana saya tahu yang palsu? Kalau saudara nggak punya yang asli, bagaimana yang palsu? Kalau saudara punya pakaian merek, misalnya kita pinjam sepatu apa yang merek, yang asli, kita tahu itu palsu. Kita tahu, kita nggak juga pasti aku tahu. Kok tahu? Ya punya yang asli kok. Ya, jadi kalau nggak wah cuma nggak juga. Kenapa? Aku tahu. Buat tahan harus barangan. Kalau tas yang bagus kan dikasih tisu, ditaruh pelan-pelan, harganya yang asli yang sama aja gitu. Itu nggak juga. Kenapa kita tahu yang asli? Karena kita tahu yang asli. Jadi kita harus tahu yang asli. Yang sebenarnya bukan Injil. Ya, mungkin filsafat, ya kan. Masih ada Injil iblis, Alkitab setan. Ya. Hanya ada orang yang mengacaukan kami, yang masih memutar balik Injil Kristus. Injil Kristus diputar balikan. Pertama kali terjadi di Taman Eden. Jangan makan buah itu akan mati. Tapi kata iblis, kalau tenang aja lah, kan nggak mati. Ya kan, kamu nggak melihat yang jahat. Ya kan benar, dimakan oleh Hawa, dibagian dosa, itu diputar balikan. Jangan banyak, tapi sekalipun kamu seorang malaikat dari surga akan beritakan kepada kamu satu ide yang berbeda dengan ide yang telah akan beritakan padamu, tertutup dia. Tapi yang telah katakan dari sekarang katakan sekali lagi, tidak ada orang yang memberitahukan padamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, tertutup dia. Ya, jelas ya. Jadi ini nggak saya bahas satu banyak ayatnya tentang ide palsu, tentang nabi-nabi palsu. Ya, pendeta, ya kan, ada bebel, ada jas, ya kan, ada Alkitab, tapi wajahnya misalnya serigala, ya, siap menghisap, siap merampok, siap menipu, siap menggunakan status pendetanya untuk mencari keuntungan, ya. Sajalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sejujurnya mereka adalah serigala yang buas, ya. Ini baru hati. Ini yang palsu semuanya. Waktu ini waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, setelah Antikristus akan datang. Dan telah bangkit banyak Antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Antikristus penyesat adalah di antara kita. Orang Kristen sendiri. Mungkin tidak pendeta. Udahlah. Dia aja lah, kita butuh uang, kerjaan susah, ini COVID loh, toko ini tutup, ini PHK, ini kesempatan dia aja, tapi Tuhan yang harap, siapkan aja. Ini enggak, ini palsu. Ini sudah kita menyesatkan orang lain. Ya kan? Kita disesatkan orang lain, nggak boleh ya. Tetapi tidak mereka sungguh-sungguh kepada kita tetap bersama dengan kita, terjadi dalam menjadi nyata, pada semua mereka sungguh-sungguh kepada kita. Kita semua orang Kristen ada bersama kita, tapi belum tentu semua dari kita mungkin ada yang palsu. Misalkan ibadahnya hanya palsu, ibadahnya males-malesan, ya. Ibadahnya pada ngobrol misalnya kan, pada main HP, pada apa, terus ngomongnya nggak beres, kerjanya nggak beres, itu namanya kita dibeca dalam domba Tuhan api dengan serigala. Ini di Afrika pendetanya konyol sekarang. Suruh semangatnya, keluar kita di taman, makan rumput, biar kamu sembuh. Itu makan, itu benar ya, kayak kambing ya. Ini kambing, maaf, nggak tahu juga benar. Itu makan, itu hak sekali. Dia kan aku sembuh. Ada yang pakai, cepat pakai pestisida, hampir mbak serangga. Ada yang mana kali terakhir, disuruh bensin. Bensin itu belum, kasih mangkok. Kayak orang gila semua ini. Ngomong sembuh. Itu penipuan. Berkali-kali di Afrika itu ada
penipuan. Dia bayar orang itu acting. Sembuh-sembuh ada orang yang tangan gini kasih sembuh. Dan orang itu ditabrak 3 kali 3 kali. Dan dengan api yang berbeda. Itu kasih semua. Itu apa yang saya hebat dan kebutuhan dana? Mana ada? Tidak katakan makanlah rumput sembuh. Tidak ada coba bilang makan rumput sembuh. Mau nggak rumput? Tidak mau kan? Sebab saya bisnisnya. Aduh, ini sudah bensin lagi. Kalau bensin mau makan belum saya kasih kamu. Mati kita malah masuk neraka. Ya kan? Jadi itu benda sesat. Kalau kamu mau sembuh, nggak akan minum bensin lah. Ya. Kedua, yang agak setuju baru udah. Meterai kedua, Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku bilang makhluk yang kedua berkata, mari. Apa yang kedua makhluk kedua? Oks, lembu. Di mana? Barat. Ya, kita lihat. Ketika makhluk kedua membuka, dia bilang, mari. Yang pertama siapa? Kuda merah. Majulah. Yang lain, kuda merah. Padam dan orang yang melihatnya diberikan kuasa. Diberi kuasa untuk apa? Mengambil damai sejahtera dari atas bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan kemudian jaringkan sebelah pedang yang besar. Kuda merah diberi kuasa untuk mengambil perdamaian, damai sejahtera yang ada bertempur dan saling bunuh. Di dunia nanti akan ada saling bunuh. Belum sampai di Indonesia. Ya. Dan di sini merah padam, kurang cocok, bisa ganti dengan bahasa ganti. Dari bahasa aslinya, red, merah menyala-nyala. Ya, merah biasa nggak apa-apa, ini menyala-nyala, kayak api gitu ya. Lihat ya. Yeremia berbahasa kan, para pembinasa datang melintasi segala bukit gede pada diri. Ya. Sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain, tidak ada damai bagi sekalian hidup. Jadi mulanya di barat, lembu, kan mana barat? Eropa, Ukraina, perang. Ya kan? Ini nanti perang lagi, Belarus, perang lagi. Macam-macam ya. Itu perang semua. Habis perang itu nanti dia akan melambat ke China. China melawan siapa? Thailand. Dan dibantu oleh Amerika. Dan China dibantu oleh Rusia dan Korea Utara. Itu perang apa tadi? Dari Amerika perang turun ke Australia, semua perang. Ini namanya kuda merah, cepat. Ya. Jadi kalau perang saudara, di Amerika Sejahtera isinya perang, membunuh, perampokan. Ingat kasus ini? Kasus ini ingat? Kita orang Chinese mungkin ingat, pasti ingat. Ya. Itu mengerikan. Orang diperkosa, dirampok, dibakar. Aduh, itu serem sekali. Itu bicara. Nanti akan terjadi lagi ketika Tuhan akan kuda merah. Ini sudah mulai. Sudah berasal dari barat. Belum sampai keliling ke Indonesia. Jadi selalu berjalan, menjalar. Ya. Sudah terjadi di barat. Hati-hati saudara. Nanti ada perang bom nuklir, itu mengerikan. Sekali bom Pulau Jawa tenggelam. Karena apa? Itu bom dan katanya 5.000 atau ribuan kali dari lebih dari Hiroshima dan bom Nagasaki. Bayangkan kalau di bom kita lapar, kita nggak bisa makan sekarang. Apa terjadi? Orang-orang yang nggak percaya Tuhan akan dibunuh dengan pedang. Peperangan. Orang saling bunuh. Banyak sekali di Alkitab mengatakan orang saling bunuh. Yang suruh Tuhan bunuh. Tuhan suruh orang saling bunuh. Tuhan gerakkan orang jahat sama jahatnya saling bunuh. Ingat, bersahabat kita suku, kita tani, kita negara. Apa terjadi? Tuhan gerakkan orang jahat itu. Kita suku saling bunuh. Akhirnya orang datang, anak orang gereja, anak Tuhan, penjara, pelimpahan. Sama terjadi, kita lihat di Matius ya. Dia kita kanan. Tetapi barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku juga menyangkal depan Bapa di surga. Jelas, kalau kita menyangkal Tuhan, bukan aku yang bisa Tuhan, percaya. Tapi kita menyangkal apabila kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Kita kompromi dengan dunia, kompromi dengan kejahatan, kompromi dengan dosa demi uang. Itu kita menyangkal hidup manusia. Karena Tuhan dan kehidupan manusia. Jangan kamu yang menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai dari ini. Aku datang bukan tidak damai, tapi apa? Pedang.
Yesus membawa pedang. Damai sudah nggak ada lagi. Damai sudah nggak ada. Dan itu akan pedang, apa ada penghukuman bagi orang yang jahat. Kalau kamu datang untuk misalkan orang dari ayahnya, anak teman dari ibunya, menantu perempuan dari ibu tuanya, dan musuh yang orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ada orang terdekat kita bisa saling menyerahkan, bisa saling membunuh, bisa saling menjebak. Ya, itu juga Tuhan yang menggerakkan. Kenapa? Karena kita menolak Tuhan. Kita tidak hidup dalam Tuhan. Kita hidupnya jahat. Kita lihat juga di luar ini ada juga bahwa Tuhan yang suruh orang saling bunuh. Quran 32:25-28. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu sudah terlepas dari kandang, sebab Harun telah melakukan sampai menjadi buah temuan bagi lahan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan. Itu saudara berkata, siapa yang memihak pada Tuhan, datanglah padaku. Lalu berkumpullah kepadanya di Bani Lewi. Bangsa Israel diberkati. Mujizat demi mujizat padang gurun diberikan. Kebaikan Tuhan diberikan. Makan diberikan. Minum diberikan. Pakaian diberikan. Tapi dia menyembah berhala. Maka kalau engkau memihak Tuhan, ya datang kepadaku. Apa jawabkan Tuhan? Kita lihat. Selanjutnya. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Bukan ngomong Musa. Inilah firman Tuhan. Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, ya, dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah mereka masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bayangkan, firman Tuhan berbicara, bawalah pedang, kamu pulang ke rumahmu, tetangga kamu bunuh semua, saudaramu, tetanggamu bunuh semua, teman kamu bunuh semua. Karena apa? Mereka menolak Tuhan. Mereka menyembah berhala. Kalau kita, ya, mencintai apapun lebih dari Tuhan, sudah berhala. Dan kita akan dibantai. Kalau dia melakukan seperti yang kita bisa, maka dari itu akan ada 3.000 orang dari bangsa. 3.000. Teman beli teman, teman saudara. Kenapa? Orang itu tidak percaya Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Ini nggak ada di gereja-gereja kita akan begini. Mengerikan. Nggak ada berkat, bisa kesembuhan, kepulihan. Gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti kelak. Maka kita ajarkan di gereja. Di mana? Ibadah raya. Saya ajarkan di kelas kita malam nggak ada. Saya kita sendiri. Maka kalau di ibadah raya, saudara nggak keluar. Mau nggak mau dengar. Ya kan? Ini yang begini saudara. Hati-hati, kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Kuda merah, ya, perang, peperangan di mana-mana, dari barat nanti ke barat ke utara, timur, selatan, semua perang. Kita tahu perang, kita semua akan menjadi sengsara. Ini ada makanan. Apa ada perang? Kita lihat. Ini ada perang. Saudara, ini ya, saya katakan kuda itu berjalan, yang putih, itu tidak akan muncul, bukan berarti yang putih itu ya. Tidak, putih putar terus dari ini, dari timur, barat, selatan, utara. Sama juga perang lagi, perang kedua. Dari barat, nanti dia ke utara, ke timur, ke selatan, putar terus. Kalau berarti berganti selesai enggak? Itu hukuman putar terus, ya kan? Perang ketiga. Dan ketika anak domba membuka perang ketiga, aku mendengar, Yohanes ya, makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya pemegang sebuah timbangan di tangannya. Apa yang ketiga makhluknya? Manusia. Manusia butuh perut, lapar. Bahkan Esau pun dengan perut yang menjual hak kesulungannya. Dikutuk Tuhan. Kita demi perut, kita bisa berbuat jahat. Bila membunuh demi uang, membunuh saudara. Warisan juga berantem. Ya, uang tidak seberapa. Kita membunuh saudara. Banyak sekali di sosmed. Gara-gara uang nggak seberapa, sangat uang dan berapa ribu uang membunuh orang tuanya. Itu kejam sekali. Nanti bakal kejam lagi, ya kan? Ini kuda hitam, ya kan? Lalu yang ketiga, dan sebuah timbangan. Aku mendengar seperti apa ada suara di tengah tempat kali itu kata secupak gandum sebinar dan 3 cupak selai sebinar. Dan janganlah hisapkan minyak dan anggur itu. Ini tandanya kelaparan yang berat. Timbangan artinya kamu makan di timbang. Kalau dulu kita sebinar sehari kerja bisa makan sekeluarga 1 hari.
Tapi sedinar gaji kalau 1 hari hanya bisa makan 10 pun kurang. Ini sudah resesi. Dulu 1 hari sedinar bisa makan sekeluarga 1 hari. Sekarang yang terjadi, kita harus menimbang hati-hati makannya sedikit. Sebab 1 dinar 1 hari gaji hanya makan 1 piring itu sebujak enggak. Ya. Mengerikan sekali. Ya. Ini benar-benar kita harus tahu. Sekarang dolarnya hari per hari kemarin Sabtu 15.325. Setiap hari lihat kurs dolar. Bukan saya punya dolar, enggak. Saya nggak punya dolar US, nggak punya uang dolar. 1 dolar nggak ada, tapi setiap hari seringkali saya melihat perkembangan dolar. Kenapa? Karena dolar adalah indikator resesi, indikator inflasi. Ya. Jadi kalau barang kita beli Indomie saat ini bisa banyak, tapi ini juga 3.000. Nanti sama Indomie sama bisa 5.000, bisa 10.000. Nanti kita terbukti semua. Ya. Kita lihat, ini lambang kelaparan yang munculnya dari selatan Afrika, Afrika semua daerah miskin-miskin. Nanti menjalar perang, itu menjalar. London sudah kelaparan. Orang itu pikir kaya, enggak. Banyak orang yang di pinggir jalan makan cari sampah-sampah. Di Amerika, di Philadelphia sudah mulai orang cari sampah, makan-makan di pinggir jalan. Jadi sudah banyak kelaparan. Orang mati berapa ribu dan sudah sehari tidak tahu. Ya kan? Lihat Yeskiel 4 aspek sudah dinubuatkan. Ya. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangan. Kita makan sangat terbatas. Ya kan? Yaitu 20 sikal 1 hari. Ya kan? Makalah itu waktu kita tentu. Air minum pun bagimu akan tentukan 1/4 hin. Banyaknya minum pada waktu tertentu. Berapa 1/4 hin? 1/4 hin 6 hin. Ya, 6 hin. 6 hin itu 0,6 liter. Kita dikasih jatah minum 1 hari 1/2 liter. Itu tanda kita kehausan, kelaparan. Ini ganti. Ya. 20 sikal 1 hari. 1 sikal 11 gram. Bayangkan, biasanya saya jadi apa? Tidak ada artinya. Makannya sangat dikit, minumnya sehari 1/2 liter kita. Sudah dikuatkan. Tadi kalau kelaparan, aduh sekarang nggak ada indomie, nggak ada apa-apa aja. Semuanya habis. Kita minum air itu kayaknya susah sekali. Minum air 1 gelas aja, kita bersyukur. Makanya kalau minum aqua, yang bisa habisin semua. Minum kita habis. Ya. Makanlah roti seperti roti jelai dan kejar, dan engkau harus membakarnya kalau seperti manusia. Membakarnya di atas seperti manusia. Jadi itu jadi pupuk yang dibakar seperti manusia. Kering. Kalau sudah kering, dia kata mereka, saya juga berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Demikianlah mereka akan memakan rotinya masih sekarang. Saudara, ini kelaparan, nyeri, kita semua dijarah. Tidak ada makanan, dijarah semua kayak ini. Kayak waktu ini, dijarah semua, diberikan. Ini tandanya kelaparan akan terjadi. Ya juga hitam. Lagi-lagi saudara. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 39. Sejak itu Benadad, Raja Aram, menghimpun seluruh tentaranya di kelaparan di Israel, ya, di Samaria. Lalu majulah mengepung Samaria, maka terjadilah kelaparan hebat, ya kan? Di Samaria. Selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Ya kan? Jelas sekali. Kita dibuatkan bahkan sudah terjadi di kejadian lama di Samaria. Orang yang dikepung oleh Raja Aram, mereka nggak bisa keluar dari kota. Dia makannya apa? Kepala keledai. Kepala keledai itu adalah bagian dari keledai yang dagingnya dikit. Harganya berapa saudara? 8 juta, 9 juta. Saya hitung 9 juta. Kepala keledai 9 juta. Jadi kepala babi itu 9 juta. Kalau habis 1 juta. Kalau zaman kelaparan kan, sekarang murah. Tapi kepala ini pasti dia habis. Saudara, benar sekali. Ya. Kepala babi atau kepala keledai, karena dulu itu 9 juta. Setengah kilo tai merpati 562.000 rupiah.
kain merpati pun dimakan. Kalau orang kelaparan, kain dimakan. Semua dimakan. Ada yang parah lagi, kita lihat teruskan. Ya. Satu kali ketika Raja Zadkiel tengok, datanglah ya, perempuan mengatakan halnya ada raja sambil berseru, tolonglah ya Tuan Raja, ada apa? Ini ibu mengadu. Ya. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku menolong engkau? Dengan hasil pemerintahan atau hasil pemerintahan diri? Kemudian bertanyalah raja kepadanya. Kemudian, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini yang lain berkata kepada aku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, berilah anakmu dan kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Bayangkan saudara. Kalau kelaparan, ibu tega memakan anaknya. Anak ini anakku, aku bakar, aku rebus, aku goreng, kita makan bersama. Besok anakmu. Tapi ibunya dibohongi. Kita kan anak sendiri, besoknya lari kabur. Ini kelaparan. Dan sudah terjadi di China, di kota kecil. Itu restoran menyajikan tubuh manusia. Ini di samsam lah, di bubu bali lah. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Orang diculik, disembelih. Ya, tidak hanya disembelih aja, organnya dijual. Ginjalnya 1 miliar, paru-parunya 1 miliar, matanya 2 miliar, kulitnya pun dijual. Mahal persenti, ini semua mahal di rumah sakit. Karena implan kulit. Anak diculik, dijual kulitnya, dijual jeruannya, ginjalnya per biji itu senilai 5 miliar. Kata itu. Satu orang itu 50 miliar. Dagingnya kemana? Digoreng, dijual. Nanti kalau kelaparan, domba, lembu, kambing, babi, udah gak ada semua. Karena gak ada makanan, habis apa yang disebut manusia. Kata jadi manusia makan manusia. Ingat, kalau kita masuk ke tribulasi nanti, gak dapat ke surga, kita akan hidup dan kita keluar, ketemu. Wah, ini babinya banyak nih, lemaknya banyak nih, babi pegal, waduh, sancangnya banyak nih. Ya kan? Kita keluar takut. Ya kan? Apalagi misalkan babi, lihat orang gemuk, wah, ini babi hong, lagi jalan depan kita nih. Dimakan semua, karena apa? Kelaparan, uang gak berguna, ya kaya gak berguna, emas banyak, ini emas nih, gak berguna. Yang punya emas sudah lagi jual deh, bunuh jual, menikmati hidup. Kalau sudah punya emas, banyak tribulasi zaman penjarahan kelaparan. Saudara itu dijarah, dirampok, emas saudara itu tidak pakai. Kan ada makanan, emas biasa. Nggak ada. Orang itu nggak merampok emas, merampoknya beras. Makanan nggak ada beras, kita disembelih dimakan. Tidak ada zaman dulu. Ini sudah terulang lagi. Maka mengerikan. Kita harus prepare. Kita tidak akan ke surga, nggak mengalami masa ini. Ngeri saudara, ini baru metode data. Dan yang lainnya saudara, kita lihat lagi nih. Metode keempat yang disetujui yang kemarin. Wahyu 6 ayat 7-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat. Apa saudara? Kuda, hijau, kuning. Kalau di dalam bahasanya green, atau kelorok itu green, bukan hijau kuning, nggak ada kuningnya nih. Tapi nggak tahu dari Indonesia nggak ada kuning. Kemudian yang akan pucat kematian. Ya. Dan orang yang dengannya adalah bernama maut, kematian. Dan kerajaan maut menghidupinya. Dan pada mereka bilang kuasa, kuda, hijau, kuning, atau pucat ini diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan kebencian. Dan bisa perang, bisa dari apapun di bumi, ada mungkin yang mabah, ada apapun. Ya. Dan dengan kelaparan, tadi sudah bahas kelaparan, sedang perang, kelaparan. Kita lihat banyak orang mati, tapi sampar dengan binatang yang di bumi. Nanti binatang jelas keluar semua dari bumi, dari hutan akan memakan kita. Tidak ada ayatnya. Bagaimana tiba-tiba dalam buas itu membunuh orang. Ya. Yes, tidak membuatkan. Sebab beginilah Tuhan Allah. Terlebih lagi, bila saya mengirimkan 4 hukuman saya yang melakukan atas Yerusalem, pedang, kelaparan,
Dan binatang buas dan sambar untuk menyatakan manusia binatang dari. Jadi saudara, tadi banyak buas yang keluar memakan kita, memangsa kita. Kita lihat di dua raja-raja, dua jadi terlambat. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang itu mendaki, dia mendaki bahkan orang anak-anak dari kita itu lalu mencemooh dia segitu daripadanya. Naiklah botak, kalau botak itu hajar. Anak-anak ngomong dengan Nabi Elia, botak, botak. Ya. Maka jangan menghinakan Tuhan, hati-hati ya. Jelas lu, botak lu. Jangan nggak boleh jadi. Lalu berpailah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutupnya mereka demi nama Tuhan. Demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Tiba-tiba dari hutan, mencabik-cabik mereka. Mencabik-cabik saudara. Tiba-tiba dari mana? Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang menggerakkan. Kita buas untuk membunuh 42 orang, dicabik-cabik semua itu. Mengerikan ya. Jadi Tuhan yang menggerakkan buas. Saya katakan di sini. Saya mimpi di dalam masa tribulasi. Ya, di dalam masa tribulasi Tuhan kasih lihat dari udara. Ya, ada kambing, ada binatang yang segala, binatang yang jinak itu jadi buas. Mengerikan. Itu membunuh semua orang. Kita lihat ya. Biasa apa? Ulangan 32 ayat 25. Sebab api telah dinyalakan oleh mulutku dan menyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati. Dan paling bawah api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Kita lihat, aku akan menimbun malapetaka atas mereka. Seluruh anak panahku akan ditembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar, kelaparan, dan merana oleh demam yang membara, sakit panas, kelaparan, penyakit sabar, maka akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka. Dengan racun datang dan menjalar ke bidang tersebut. Pedang di luar rumah, pengerian di dalam kamar akan mengenaskan karuna penjara anak Yesus serta orang tuanya. Juga Imam Ahmad katakan, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang melekatkan ternakmu dan membuat kamu jadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Ini bukan paling jelas. Dianya hidupnya mengerikan. Ini kalau makan lagi sudah segera dimakan, hitungan menit habis, dikeroyok dimakan. Nah ini sudah segera dimakan ke habis. Ini mungkin kalau habis makan bicaranya begini. Kita bayangkan kalau kita satu orang dimakan satu jam habis. Habis bolong habis semua. Nanti berita seperti ini akan dikeluarkan Tuhan untuk membunuhnya semua yang tertinggal. Saya pernah kasih video yang di pasal 12 itu gelap sekali. Itu binatang piaraan, anjing, kambing, dan semua menjadi buas dan mencari manusia di sini. Nanti ada binatang buas muncul semua, silakan cabik-cabik seperti itu. Kita mungkin nggak kepikir, Pak itu khayalan Pak, itu dongeng Pak. Sudah berapa kali dari bagian lama, bagian baru dikatakan ada binatang buas, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab bahwa semua yang saya katakan di sini bukan dongeng. Maka dia menganggap ambil enteng, santai, yang penting kerja, cuan, makan enak, jalan-jalan. Ini akan terjadi, bukan dongeng. Semua ada di Alkitab bicara. Kita lihat nih, nanti semua akan terjadi. Kita akan dimakan oleh binatang yang buas. Sangat mengerikan ya. Jadi kita belajar lagi, terus jangan lagi bagus. Sebenarnya kelima, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena iman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini para martir di surga di mesbah dia ngomong Tuhan. Dan juga berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami dan mereka yang ia dibunuh. Dan kepada mereka masih diberikan oleh sebab itu, dan kepada mereka dinyatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit lagi hingga genap jumlahnya kami pelayanan dan saudara mereka yang akan dibunuh karena seperti mereka. Jadi para martir, orang yang dibunuh karena kebenaran, karena nama Tuhan,
Dia di surga nggak terima. Tuhan, itu yang bunuh aku. Karena firman-Mu kok nggak dihukum. Kapan lagi Tuhan? Darahnya berseru-seru darahnya. Darahnya berseru-seru. Seperti Habel. Firman-Nya adalah, apakah yang telah kau berbuat Kain? Darah adikmu Habel itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi kalau kita membunuh orang, itu darahnya, jiwanya, rohnya, kepada Tuhan, untuk Tuhan, aku dibunuh itu. Aku melakukan kebenaran. Aku melakukan firman-Mu. Tapi aku dibunuh di pantai jadi mati. Kapan kau sedia? Terjadi di surga. Semua orang kudus yang suci, yang jadi martir karena kebenaran, dibunuh, dianiaya karena kebenaran. Dia diteriak, Tuhan, kapan lagi? Kapan lagi kau berikan mereka hukuman? Sementara dia menunggu, diberi jubah putih. Ini orang martir. Martir jam dulu dibakar, gitu, kan? Itu singa, itu orang dimakan singa lehernya. Mengerikan. Zaman abad pertama Romawi, orang Kristen ditaruh di lapangan, dibakar singa-singa, dibakar itu di singa. Kita bisa umpan singa, makanan singa. Kenapa, saudara? Terjadi, udah terjadi abad pertama di Romawi. Apalagi sekarang kita nanti terjadi lagi. Apa yang sudah terjadi akan saya terjadi lagi. Itu kata pemerintah. Apa yang terjadi akan terjadi semua yang ada penghilangan. Apa yang mengerikan dulu akan mengerikan lagi. Ingat Holocaust itu membunuh kita orang Yahudi, itu mengerikan sekali. Ya. Tapi kita yang dibunuh, kita sengsara, kita mati karena kebenaran, kita akan terjebak itu. Dan kita akan bersama Tuhan di surga. Ya, inilah Matius tentang martir. Pada waktu itu kamu akan diserahkan dan disiksa, kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa karena mati. Kita akan dibenci. Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan dibenci teman kita. Ayo, hukum yuk. Tidaklah, aku ke gereja. Hukum yuk. Tidak, aku berdoa. Kita akan dijauhi orang. Kita kalau benar-benar dalam Tuhan, kita akan dijauhi teman kita. Bahkan saudara kita, benci teman kita. Kita ngomong soal surat Wahyu, kita ngomong soal firman Tuhan, kita akan dijauhi. Pernah nggak kita ngomong soal Tuhan? Bersaksi. Tidak menang. Kita juga demikian. Dari kapan kita khotbah akhir zaman? Wahyu. Cuma ada yang bilang, dia pindah ke gereja yang enak, Pak. Jangan, Pak. Ini kita perlu penguatan. Saya lagi bangkrut, Pak. Udah nggak ada klien, Pak. Khotbah yang enak. Bagaimana diberkati, berdoa, dipulihkan, Pak. Jangan khotbah yang mengerikan begini. Buat apa kita diberkati? Banyak uang sukses. Tapi kita binasa. Jangan terangkan. Lebih baik kita punya yang dikit masuk surga. Lebih baik lagi jangan banyak masuk surga. Ya dong. Ya nggak ada kita miskin kok. Kita harus kaya. Supaya oleh kerjaan kita bisa banyak orang. Bukan kaya diri sendiri. Kita kaya nambah ruko, nambah mobil, nambah. Nggak boleh. Kita kaya diberkati. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Supaya pekerjaan Tuhan. Ingat itu. Ya. Jangan sampai kita kaya tapi diri sendiri. Lebih baik kita miskin di Tuhan. Karena kita endingnya nggak enak kalau nanti. Kalau ending kita masuk neraka selama-lamanya. Masuk surga selama-lamanya. Ini mana? Ya ini ya. Janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh dunia ataupun yang tidak berkuasa di jiwa. Karena mereka adalah dia yang berkuasa dengan kami yang sangat baik jiwa maupun tubuh di dalam. Ya. Kalau siapa mau menyelamatkan nyawanya, kalau siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan hilang nyawanya. Tapi kalau siapa berhilang nyawanya karena aku, ia akan dibantu. Mati dalam Yesus, orang bekerja. Nah, ini disiksa. Orang Kristen di Timur Tengah yang mengalami, kamu percaya Yesus ya? Aku percaya. Kamu lagi percaya, sembelih. Kamu percaya nggak? Percaya, sembelih. Percaya nggak? Sembelih. Itu orang Timur Tengah yang Kristen Timur Tengah. Dia mau mati. Kita katakan, kamu gereja apa gangdal? Gangdal. Kamu mau klien apa ke gereja? Klien dulu. Gereja masih ada. Besok kita mati ya. Kita ke gereja, nggak ke klien, nggak ke gereja. Atau ada kecelakaan mana? Tetapi kalau bilang, kita nggak masuk. Apalagi kasih besok gini. Kita bisa terjun di tengah sejarah. Ini contohnya. Ini bukan lagi bendem air panas, bukan. Ini bukan bendem air panas. Ini raja ini ajudannya enggak. Ini dihukum, direbus. Masukkan ke wali, ya kan? Kasih anget tuh enak. Ini air anget, saksi sini, anget.
Tapi lama-lama mateng ini saudara. Ini bukan jacuzzi, bukan hot spring, bukan air panas mandi. Ini dibakar hidup, direbus, dibakar tidak ada. Saudara, hati-hati jangan kita semua ketawa. Ini kayak lelucon. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, bukan orang ini, saudara kita ini. Mau direbus? Ayo. Mau nggak? Jadi saudara, saudara. Bapak Budi yang kita terima kasih. Saya sudah habis soalnya saudara. Ya kan? Betul ke-6, ini betul ya. Antar datang kita ya, kita bisa. Karena ini memang penting sekali ya. Saya jamin saudara, di rumah nggak bakal baca kayu. Maka saya ajarkan di sini ya. Betul ke-6, Wahyu 6 ayat 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke atas bumi. Ini sudah terjadi dalam Musa, ya kan? Bagaikan pohon ara mengucap buahnya dan mentah-mentah. Pohon ara goncang semua. Itu goncang semua. Apabila ia goncang, anginnya kencang, maka menyusut langit bagaikan burung kitab yang dikirim dengan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini sudah katakan juga, Yesus mengatakan juga. Lain Yesus waktu hidupnya juga mengatakan dalam hidupnya. Segera kesusahan katakan itu, matahari akan jadi gelap dan bulan tidak percaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda manusia di langit. Ya. Dan semua bangsa di bumi meratap dengan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan dan segala kekuasaan kemuliaannya. Ya. Mereka menjuru mereka-merekanya dengan meniup sangkakala dan dahsyat dirinya. Mereka menentukan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Sedunia ini semua kita dari ujung yang satu ke ujung langit yang lain. Ini Yesus akan datang sebelum tribulasi. Akan nampak tanda anak manusia ya, hadir di awan dan kita orang pilihannya yang sungguh-sungguh pilihannya bukan KW ya. Yang asli kita anak Tuhan bukan KW. KW tidak diangkat ya. Kita akan diangkat akan dari hidupnya barat timur utara selatan semua akan diangkat ke surga dan lain-lainnya akan mengalami banyak petaka. Ini rapture. Tuhan akan datang yang akan timbul, Tuhan akan muncul di awan-awan ya. Orang-orang kudus, orang-orang baik, orang yang benar akan diangkat ke surga dan bumi akan dihancurkan. Langit akan berguncang, meteor-meteor jatuh. Ya, kita lihat di Cina baru kemarin. Ya baru seminggu lalu kan banjir besar, oleh itu jadi mobil ke bawah arus ke sungai semua. Itu puluhan mobil, rumah-rumah hanyut, mobil-mobil hanyut itu baru banjir. Saudara. Nanti bukan banjir di darat, apa di dunia ini, tapi dari angkasa, meteor-meteor, bintang-bintang menghantam kita. Itu mengerikan. Mungkin kita pakai dengan NASA, kita nggak tahu Pak. Kalau kita pikir tidak terjadi, sudah terjadi zaman Musa. Apa yang terjadi dulu akan terjadi lagi. Kata mereka, apa sudah ada akan terjadi lagi. Jadi pengumuman yang digambarkan zaman dulu oleh kejadian lama oleh Tuhan terjadi di Mesir, yang hujan es, hujan batu, apa semua lengkap. Nanti akan terjadi lagi di akhir zaman ini. Maka kita berhati-hati ya. Kira 2:32. Ya, ini akhir selesai. Aku akan mengajakkan mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah dari gelap gulita dan bulan menjadi darah sebenarnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berseru dan percaya Tuhan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas, terbebas. Ya kan? Bisa 13 ayat 13. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan emas, dan dengan murka yang menyala-nyala untuk membuat bumi jadi sunyi, sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Orang-orang berdosa
akan dimusnahkan dengan aniaya malapetaka yang hebat. Ya, tadi. Sebab bintang-bintang dan tipusan-tipusannya di langit tidak akan memancar cahayanya. Matahari akan jadi gelap pada waktu terbit, dan bulan akan tidak memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan dibalaskan kejahatannya kepada orang-orang fasik bersama mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan dihentikan, dan kesombongan orang-orang kafir akan dikatakan. Semua orang-orang jahat, ya, orang fasik, orang yang tidak beres akan dibalas oleh Tuhan. Ya, kita bisa bebas dari hukuman dunia, tidak bebas dari Tuhan. Karena kita membunuh orang, kita bayar uang bisa bebas. Tapi kalau Tuhan tidak bisa ada suatu, tidak bisa lolos. Aku membuat orang lebih jarang daripada emas tua, maka lebih dari emas oke. Emas tua ini adalah emas yang jarang sekali. Tapi nanti manusia lebih sedikit dari emas tua. Itu namanya depopulasi. Manusia di dunia ini bisa habis semua. 7 miliar mungkin tinggal 500 juta saja. Dunia. Kita gimana? Berpandang bersama-sama. Bersobat ya. Benar. Serius nih. Nanti kita semua akan dibantai loh. Sekarang 7 miliar orang bisa habis. Yahudi dibantai oleh Hitler. Dari sekian juta, tinggal juta. 6 juta dibantai. 3 ini bisa dibaca bisa dia. Dan itu aku akan membaca langit sebentar. Ini pun akan berperintah. Dan tempatnya pada waktu amarah Tuhan di dalam pada hari murkanya yang menyala-nyala. Kalau kita dihantam meteor satu begitu gede, lebih gede dari bumi hancur. Kalau banyak meteor maka ke bumi. Mari sekarang kita dengan bayangannya kita lebih baik cepat-cepatlah. Karena terakhir tapi kecil masih ada batang, ada batang juga, ada juga. Kita ketujuh. Wahyu 8, ini Wahyu 8 ya, yang ayunan. Ini ada 7 ini sekali. Ada penguatan dari waktu yang orang yang Yesus ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang 7, maka sunyi senyaplah di surga. Tidak ada setengah jam lamanya. Dia lupa mengenai minyak dan minyak dan apa? Anggur dan minyak. Minyak dan anggur itu lambang kita orang percaya. Jadi urapi dengan minyak dan anggur adalah darah Yesus. Kalau kita percaya Tuhan, kita akan selamat dari kemana-mana itu. Ya. Lalu aku melihat malaikat yang berdiri di atas Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi ini materai ke-7, ya kan? Ya, anak domba, ya, dia salim dulu. Salim, kayak nggak ada apa-apa sengaja. Nggak ada apa-apa, dijaga tenang. Karena lagi merapat, ini mau ada depopulasi melalui sangkakala. Maka ada masa tenang, ya kan? Kalau kita ujian ada masa tenang, ya kan? Ayat kabarnya, kemudian habis demo masa tenang, ya kan? Iya masa tenang, ya. Aku ulangi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi jagat surga 3,5 jam lamanya. Aku lalu melihat ketika malaikat berdiri di atas Allah, dan mereka dikasih 7 sangkakala. Jadi 7 sangkakala tahun baru kan? Ya, sangkakala hukuman. Maka datanglah seorang malaikat lain, dia pergi berpesta dengan sebuah kedukaan dan sebagainya, diberikan banyak kemenangan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mereka emas dan kata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya. Jadi ada kemenyan ya, disebabkan Tuhan Allah, lambang penebusan dosa. Lalu malaikat itu mengambil ketupat itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah ya, bunyi buruk disertai halilintar dan bumi. Jadi itu malaikat yang melakukan kebakaran itu bersiap-siap menyimpan kebakaran. Jadi tadi pada ke-7 itu ada malaikat lain membakar dupa, dan dupanya itu yang dilemparkan ke bumi itu menjadi malapetaka hebat. Lukas 12, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Api ke bumi. Karena terjadi depopulasi ya. Inilah yang kita katakan di bagian baru. Lukas 1 ayat 13. Sebab ketika diundi, bagaimana hasilnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang tunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar depan situ. Baik itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, tapi itu ada
dalam ketebakar Tuhan, maka tampaklah Zakaria, seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mesbah di belakang Tuhan. Jadi ukupan malaikat itu imam itu perantara kita dan Tuhan. Karena dulu kalau orang Israel berdosa, dia ke imam, lebih kambing, dan imam itu setahun sekali yang maha kudus, ya bertemu dengan Tuhan malaikat, dan dia akan mengambil dosa manusia. Ya, itu zaman dulu. Dan sekarang kita langsung ke Tuhan. Ya. Inilah saudara, di sini imam ya. Nah, Yesus adalah imam kita. Anak-anakku, hal itu ditujukan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita memilih seorang pengantara, yaitu Bapak, yaitu Yesus. Kalau imam pengantara bahasa Israel kepada Allah, sekarang Yesus dia pengantara kita kepada Bapa. Ya. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa-dosa dosa di seluruh dunia. Ibrani katakan, karena itu dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup dengan jasa menjadi pengantara mereka. Kita tidak pengantara Yesus. Saat ini kita tidak pengantara Yesus. Kalau kita bertobat sekarang, Yesus menyalakan kita. Tuhan ini, darahku ini anakku. Ya. Si Richard sudah bertobat di Tuhan. Ya. Dia bertobat rupanya langsung kepada Bapa. Dan Richard bisa masuk ke surga. Itu ada duka. Setiap hari Tuhan masih di depan mesbah itu membakar ukupan. Tapi ketika kita masih tobat, sudah waktunya Tuhan harus turunkan hukuman. Itu mesbahnya, kedupanya dilempar ke bumi jadi malapetaka. Dan Tuhan tanggalkan jubah imamnya. Tuhan memakai jubah raja. Dari pengantara menjadi raja dan siap menghukum dunia. Jadi raja, nggak ada ampun lagi. Kalau kamu minta ampun boleh, kamu jadi mati. Kalau sekarang kita bertobat, kita selamat karena anugerah. Tapi kelak kalau ada masuk masa tribulasi, penganiayaan, kesusahan, kita bertobat harus jadi martir, harus mau digoreng, harus mau disembelih, harus mau disiksa, dan kita akan selamat. Maka sekarang bertobatlah. Ini waktu yang enak. Masa anugerah Tuhan, gunakanlah. Jangan kita cari dunia, jangan kita bergaul dengan kejahatan, jangan kita mengejar uang kejar habisnya. Berapa miliar sudah mau? Satu miliar, tadi pengen 2 miliar, 2, 3, 5, 6, tidak ada habisnya. Sampai kita mati pun tidak ada habisnya. Yang ada kita akan dihukum Tuhan. Hati-hati. Ini mengerikan sekali, ya. Mengerikan sekali. Ini yang terakhir, benar-benar terakhir. Dan ketujuh malaikat siapkan musik. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. 7 derajat parah sekali. Nah, di 7 sangkakala akan ditiup, itu 7 aniaya besar dari langit. Ya, itu namanya hijau, ketiga hilang, pohon ketiga terbakar dari bumi ya. Nanti ketiga laut akan jadi darah, ketiga kapal dan gerbang di laut akan musnah. Sepertiga dari air jadi pahit, sepertiga matahari akan hancur, akan ada serangga yang mengerikan. Kita sedikit, kita akan kesakitan 5 bulan, kita mau mati pun juga nggak bisa. Ya, 200 orang, kita orang akan mati. 200 million men army, 200 juta tentara akan mati. Yang ketujuh nanti kerajaan surga, ya, kita buat Israel akan menyatakan aku raja dan Tuhan akan datang. Hati-hati saudara ya. Jadi kita harus percaya ya. Saudara mungkin kalau dengan khotbah ini mungkin berat. Pak, saya nggak kenal ya Pak dengan khotbah tentang wahyu. Dengan kalau wahyu kita berat saya kenal Pak. Wahyu yang berat saya kenal. Tapi wahyu yang selesai saya nggak tahu Pak. Saudara harus belajar. Karena ini akan terjadi. Maka siap-siaplah. Ini zaman berat. Jangan sekali berat. Kalau nahan apapun prosesi mulai terjadi, kita bertentang Tuhan. Hadi lagi Bapak. Allah dekat, Allah rasa tenang hatiku. Ya, siap, musik silakan. Jadi kita mulai hari ini belajar kitab. Baca saudara sebelum kitab ini belajar cerita dari baca aja. Jadi kalau kita ada menerangkan saya tak tahu. Ya semua jemaat ya baca kitab Wahyu karena kita akan namanya kitab Wahyu. Jadi kita kalau baca khotbah yang ngerti. Ya.
Jangan sampai kita kasih dulu. Ya, mari kita bagi saudara.